Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, jamaah pengajian Ba'dal Maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, serta para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian pada malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu bersegera di dalam kebajikan bagian yang kedua. Untuk itu, apabila nanti para santri dan para jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Baik, untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan ummul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, juga seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul dimanapun berada, serta para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sekalipun kita tidak memintanya, tapi Allah tidak pernah menghentikan nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz bahwa tema kali ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu bersegera di dalam kebaikan. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kita mulai belajar memahami kandungan dari sebuah dawuh. Ya, dawuh itu kan dilihat dari siapa yang dawuh itu ya. Artinya ucapan itu akan berkualitas manakala yang mengucapkan itu memang orang yang ahlinya. Sehingga kalau kita ini mau memperhatikan kualitas dari dawuh-dawuh itu, maka kita akan mendapatkan satu makna, satu kesimpulan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang dawuh itu. Maka dari itu, tugas kita sebagai orang awam yaitu mengaji. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang mengerti. Sehingga kita ini memahami dawuh itu tidak terbatas hanya kemampuan kita. Ya, tidak terbatas dengan kemampuan kita. Saya ambil contoh, ya. Barusan tadi saya sebelum berangkat, itu ada orang WA saya. Dia menunjukkan ada rekaman video. Jamaah saya mengatakan mohon pencerahannya Bib tentang video ini. Nah, di dalam video itu ada orang yang dia mengatakan saya ini juga Banser, saya juga Ansor, saya juga Nahdien. Saya membacakan ini supaya orang-orang NU itu bisa sadar. Begitu. Nah, intinya dia membuka kitab dari Mbah Soleh Darat. Ya. Tentang tahlil 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Supaya orang-orang NU itu tidak menfitnah orang Wahabi. Katanya orang Wahabi itu ngawur dan sebagainya. Ini sekarang saya bacakan dari gurunya orang NU. Mbah Soleh Darat itu kan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Iki gurune wong NU. Terus dia bacakan. Ya. Lamun ono wong mati terus ninggal anak loro sing durung balik, terus kok ngadakake sedekahan 3 dina 7 dina, moko iku diarani bid'ah munkarot. Gitu. Terus gitu. Saya menjawab yang tanya pada saya, ini kayaknya orang ini bodoh. Ya. Ini kayaknya orang yang tidak paham atau memang orang yang sok keminter atau bagaimana. Begitu. Di situ disebutkan, lamun ono wong mati, duwe anak loro sing durung balik. Berarti anaknya kecil-kecil. Ya. Terus kok mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, itu bid'ah mungkarot, betul.
Karena uang itu adalah uang warisannya anak yatim. Ya. Ini dipahami sama dia. Pokoknya ono wong mati ngadake tahlilan 3 dina 7 dina itu bid'ah mungkarot. Bodoh tadi kita. Saya katakan kalau seperti itu betul. Karena ini anak yatim. Dia belum bisa menggunakan. Nek mbok gawe tahlil entek kan bar. Gede ora duit. Sekarang kalau ada orang meninggal, anaknya sudah dewasa, sudah bekerja, bapaknya meninggal, terus diadakan tahlil, ambil uang dari warisan. Selama ahli warisnya itu tidak mempermasalahkan, itu sama halnya meridhoi. Enggak apa-apa. Jadi tidak Pak memahami jauh dari Mbah Soleh Darat, terus nyalah-nyalake semua kiai NU. Dikira kiai NU iki bodoh-bodoh kaya teknen. Ya. Ora entuk nek ana wong mati ngadake tahlil iki sing dawuh Mbah Soleh Darat. Lah kowe ora mbok pahami. Maksudnya Mbah Soleh Darat kuwi nek anake cek cilik ya ora entuk. Begitu. Diungkapkan hadis, ada hadis yang mengatakan Rasulullah niku dawuh nek ana wong mati gek kesripahan ewang ana. Ojo malah kok pangan, diterjemahke begitu. Ojo malah kok pangan berkate. Lho. Lah kan nek sing mati mau keluargane ora mampu, bantuno. Ya. Ana sing meninggal dunia kuwi keluarga konglomerat. Terus piye? Sing teko digawe sak juta. Entuk ora? Konglomerat. Duite kuwi triliunan. Jadi tidak memahami konteks dari itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita mulai belajar memahami ya dawuh, apalagi itu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini betul-betul sambil contoh lagi. Ya. Sambil contoh lagi misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kalau kita ini hanya sebatas memahami, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sudah. Kita hanya sebatas seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul mengagungkan dawuh Gusti Allah, ini tidak hanya sekedar itu. Kenapa kok Gusti Allah dawuh kaya ngono kuwi? Maka dipelajari, oh ada perbedaan usri dengan yusri. Gitu. Ya. Usrun dengan yusrun. Yang usrun dikasih al-usru, yang yusri tidak dikasih al. Artinya apa? Kalau dalam tata bahasa Arab itu ada yang namanya kalimat ma'rifat, ada yang namanya kalimat nakiroh. Kalau ma'rifat itu artinya yang diketahui, yang difahami. Kalau nakiroh itu ya nakiroh yang tidak diketahui. Di situ al-usri ngangguh alif lam. Ya. Berarti apa? Al-usri itu kesusahan yang diketahui. Tapi kalau yusron ya kemudahan yang tidak diketahui. Sekarang dibanding-bandingkan susah dan mudah itu lebih banyak mana? Kalau kita ditanya
jenengan bulan kemarin itu sakit berapa hari? Bisa ngitung enggak? Kowe lara pirang dino? Ketoke wingi aku ora lara. Oh, aku wingi tanggal loro wingi rada greges. Bar sesuke waras. Ya. Atau kalau ditanya 1 tahun. 1 tahun kemarin itu kamu sakit berapa hari? Bisa ngitung kita. Oh, Januari aku loro. Tiup 6, 7 dino. Terus aku Juni ya loro meneh 3 dino. Bisa dihitung. Berarti dalam 1 tahun dia sakit selama 10 hari. 7 hari sama 3 hari. Kalau ditanya 1 tahun kamu sehatnya berapa hari? Ada yang bisa ngitung? Sehat, wah piro ya? Sehat terus kok. Ya. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita, innama al-usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam kesakitan, sulit ono mudah, sakit ono waras. Sulit dan mudah itu lebih banyak mudahnya daripada sakitnya, daripada susahnya. Sakit dan sehat itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Betul nggak seperti itu? Nah, orang-orang yang cerdas, ya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya baca kitab, ya. Bukan ide saya mengatakan seperti itu. Artinya di dalam kitab ketika saya ngaji, Masya Allah, ternyata nah, awet dewi kan sebatas kemampuan kita. Ditakoni inna ma'al usri yusra, ya wis ngono kuwi. Pokoke di dalam kesulitan ono kemudahan. Ya wis ngono tok kuwi. Enggak bisa merinci. Nah, ketika kita bisa merinci, maka yang muncul adalah subhanallah, masya Allah, astaghfirullah, lho ngono kuwi. Ya. Makanya kalau kita ngaji itu kita lebih detail, lebih mendalam. Nah, sekarang kita masuk dalam materi tema bersegera di dalam kebaikan, ya. Ada firman Allah yang sangat kita kenal, ya, sangat populer, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ya, bersegeralah kamu ila maghfirah, untuk menuju ampunan Allah. Ayat ini disampaikan 1400 tahun yang lalu. Zaman itu ora ono mall, ya, ora ono kafe, ora ono alun-alun, ora ono pasar malam, ya, sepi gitu. Jadi kalau saya merasakan ketika di Yaman itu, Masya Allah, Yaman yang garis menit jam 8 wis sepi kabeh, ora ono angkringan, ora ono biskop, ora ono cah wedok riwa-riwi, ora ono. Wadine anggar pokoke onone kuwi ning wong ning omah darus mauludan, ora ono sing kluyuran. Ya. Artinya orang-orang itu fokusnya di dalam ibadah. Apa meneh zaman Kanjeng Nabi. Ya. Boleh dibilang kemaksiatan pada saat itu belum sedahsyat zaman saiki. Ya.
Allah sudah menyeru, ayo bersegera untuk mencari ampunan Allah. Kira-kira ini ayat ini diturunkan di zaman sekarang. Kira-kira kalimatnya piye, Jan? Apa ora? Wasari'u ping 7. Wasari'u ayo ya. Wis, ayo dang ngono lah gitu. Delok wong zaman saiki. Ya, ayo bersegera untuk mencari ampunan Allah. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi, ya, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu salah, berbuat salah. Kira-kira kowe wani muni nek kowe ora tau salah sedina. Wani ra? Salah mesti. Baik kita salah kepada seseorang atau kepada Allah dan sebagainya. Kita ini salah. Ini nek tak jeruk ke sisan misalnya, jeruk ke sisan gitu ya. Dulu ada cerita katanya itu ya. Wong sing cerita yo kiai-kiai sing kualitasnya wis masyayikh kita. Kowe percaya yo alhamdulillah, ora percaya yo karepmu wis ngono wae. Wong sing dongeng cerita yo wong alim soleh kan gitu. Dulu zaman Bani Israel ada orang beribadah dari muda sampai tua, meninggal itu dikatakan oleh malaikat, bahasa gampangnya, we bersyukur, terima kasih, we dilebok ke surga oleh rahmati Gusti Allah. Orang ini rodok kurang nrimo. Lho kok mlebu surga krana rahmati Gusti Allah, ini kan berarti cara entuk dispensasi iki. Kenapa kok tidak karena amal saya? Ya. Coba disampaikan. Lho kok saged ngoten? Kok bisa begitu? Bukankah saya ini beribadah dari muda sampai tua? Kok saya masuk surga karena dapat rahmat Allah, bukan karena pahala saya? Begitu. Jadi koyo-koyo orang ini sudah merasa enggak punya dosa. Istilahnya semua yang ada di dalam dalil-dalil Quran maupun hadis itu dia sudah punya. Ada yang mengatakan misalnya hadis Nabi intidharis shalah ba'da shalah, ya, menunggu sholat ba'da sholat itu diampuni dosanya. Jadi no wong bainas sholataini maghfirah, misalnya di antara dua sholat itu, jadi misalnya zuhur sampai maghrib itu adalah ampunan. Jadi nek wong sholat asar, dosa dari asar sampai zuhur diampuni. Terus kok sholat maghrib berarti dosa selama asar sampai maghrib diampuni. Terus muter. Wah, ini orang ini enggak putus. Belum lagi selama masa-masa itu diisi dengan istighfar, dengan baca Quran. Lah ini kok dikatakan mlebu surga bukan karena amalnya tapi karena rahmatnya Allah. Caranya ini ngilai rahmati Gusti Allah. Nah, malaikat ini mengatakan, kalau Allah menuntut kamu, maka kamu layak masuk neraka. Begitu. Kalau Allah menuntut kamu, kamu layak masuk neraka. Bahasa gampangnya, kok iso, ngono ya. Kok bisa? Maka dirinci.
Di dalam Al-Quran itu dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah kenikmatanku. Tapi jika engkau ingkar, ya, Allah tidak mengatakan kamu tidak saya kasih nikmat, tidak. Karena orang yang ingkar dengan kenikmatan itu tetap dikasih nikmat oleh Allah. Nek perlu PKI gitu, komunis, orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dikasih nikmat tidak sama Allah? Sehat, ya, lulus, selamat, sak macam ini. Tapi Allah mengancam inna adzabi lasyadid. Berarti nek ono wong gak syukur iku ancamane disiksa. Begitu. Nah, sekarang itu orang itu diajak merinci tentang kenikmatan Allah mata. Begitu ya. Wis syukur nikmat moto ki ping pira? Jajal. Padahal tiap detik kenikmatan ini. Delok kitab, bisa ngerti, oh iki banyu putih, ora teh. Ngono ta? Sing ngeterke mau Kausar, ngerti iki. Kan ora mungkin sing ngeterke Kausar aku terima kasih karo Ustaz Faiz. Terima kasih ya Ustaz Faiz. Lho sing ngeterke iki yo dengan mata ini. Nikmat enggak kira-kira? Berapa kali kamu mensyukuri nikmat mata? Kita gini ono wong takon gek syukur. Ya. Ustaz Faiz, gimana matanya sekarang? Alhamdulillah wis cetha kan gitu. Nek ora ono wong takon, ya ora alhamdulillah. Kan gitu. Sekarang kalau Allah menuntut kamu harus bersyukur tentang kenikmatan mata. Bayangke ganjaran sing dari muda sampai tua, ya, itu dirinci, dihitung dengan jumlah yang harus disyukuri nikmat mata tok nggih. Ini kalah. Cara gampangan iki ganjaranmu kon bayar dosamu, ya, sing ora syukur tentang nikmat itu entek. Jadi kalau Allah berkehendak memasukkan kamu ke neraka, itu sangat pantas. Karena durung dirinci nikmat telinga, won sembarangan nih. Begitu. Piye? Kowe cek ngakoni apa arep nuntut meneh? Ya, arep nuntut ya oke, dirinci, ayo dirinci. Gitu. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra. Kita ini kalau melihat itu, Masya Allah, ya. Maka dari itu, ayo bersegera menuju ampunan Allah. Jangan kamu kira bahwa dosa kepada Allah itu hanya apa tadi itu, larangan-larangan kita langgar, tok, itu jangan. Ternyata tidak bersyukur itu juga bagian. Maka, ya, salah satu misi utama setan itu berusaha supaya manusia tidak bersyukur. Ya. Setan itu sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu sumpah di hadapan Allah ingin menyesatkan semua manusia, sehingga dalam kalimatnya fala tajidu aksaruhum syakirin. Nanti engkau akan mendapatkan hamba-hambamu yang tidak bersyukur. Jadi syukur itu termasuk sasaran tembaknya iblis. Karena dengan tidak bersyukur, manusia bisa jauh dari Allah. Begitu. Jadi dengan tidak bersyukur, manusia akan jauh dari Allah. Maka
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diingatkan oleh, bukan diingatkan ya, ditanya ya, diingatkan mau ditanya ya, ya, nek mau diingatkan, oh kita koyok kurang ajar ya, ditanya lah, ya Rasulullah, jenengan itu kan sudah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kok jenengan sholat sampai kakinya bengkak itu ada apa? Mbok ora usah lah. Cara kasarane gitu. Jenengan ora usah sholat tahajud wis di ngapura. Istrinya itu mengingatkan karena kasihan gitu loh. Kok sholat sampai sikile bengkak? Ya. Apa jawab Nabi? Yang bertanya itu Siti Aisyah. Ya Aisyah, apa aku ki ora entuk dadi wong sing syukur. Jadi sholat itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya. Orang nek terima kasih. Ya. Orang nek terima kasih. Saya dikasih hadiah sama Ustadz Faiz. Hadiah sing berharga iki. Apa Ustaz? Kopiah ya, iki kopiah sing wah masyaallah iki ana sejarah iki kayak aku. Pas aku seneng ukurannya cocok. Gitu ya. Anggur ketemu Ustadz Faiz ngono wis mesti aku piye? Guyu ora? Monggo kan ngono to. Berharap ben dikai meneh. Kira-kira Ustaz Faiz dulu ya aku nek guyang ngono seneng apa ora kira-kira? Ya. Nah, mengungkapkan rasa syukur itu dengan melakukan sesuatu yang membuat orang yang memberinya itu seneng. Jadi orang mengungkapkan rasa syukur itu dengan sholat, sedekah, puasa, macamnya itu supaya Allah itu senang, Allah ridho, gitu. Nah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayo bersegera untuk menuju ampunan Allah. Ya, ampunan Allah itu tidak sekedar astaghfirullahaladzim, ya, tidak sekedar astaghfirullahaladzim, tapi juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah ridho, begitu. Misalnya kowe nggo tasbih astaghfirullahaladzim kowe ning ngene njaba, ya, biasanya cah nom kan ngono kuwi, nggo tasbih astagfirullah, tapi nonton cah wedok lewat sing ayu-ayu. Astagfirullahaladzim. Kira-kira wi Gusti Allah ridho apa ora? Seneng apa ora ambek istighfarmu? Ya gak seneng. Kowe istighfar tapi perbuatanmu malah membuat Allah tidak suka. Gitu ya. Jam piro? Ini ora mbok andek aku 12 terus iki. Ayo tanya ya. Nanti lanjut lagi ya, part 3. Alhamdulillah tadi penjelasan sangat luar biasa bagi guru kita tadi berkaitan dengan bersegera dalam hal kebajikan. Silakan para santri, Kang santri yang mau bertanya monggo, atau bapak-bapak jamaah yang mau bertanya, atau ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib, saya ini kemarin baru saja disuruh ibu saya untuk kuliah di pendidikan Islam. Tapi yang saya pikirkan ini saya ragu untuk kuliah karena sekarang saya bekerja. Keinginannya itu kerja terus nikah gitu umur 25 gitu. Tapi ibu saya itu nyuruh saya kuliah. Sedangkan
biaya pendidikan kuliah itu dari bapak saya. Kebetulan bapak saya bekerja di koperasi pinjaman berbunga. Nah itu pertanyaan yang pertama itu apakah boleh kita menempuh pendidikan dibiayai dari uang itu hasil riba, dan utama mana menempuh ilmu sama bekerja untuk menghindari makan uang itu ingin nikah itu Habib. Terima kasih. Kamu sebetulnya itu kepingin bekerja apa kepingin nikah? Kepinginnya itu apa? Kerja atau nikah? Dua-duanya kuat nih kira-kira. Ya, kalau pertanyaan ini kan mengarah kepada uang pinjaman koperasi itu ya, maksudnya ya. Saya kira kalau soal koperasi dan sebagainya itu saya sudah sering menjawab ya tentang bunga bank ya. Jadi begini, kalau dalam Bahsul Masail itu berusaha menjawab seadil mungkin. Ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana hukumnya bunga di bank? Pertama dalam ulasan dulu mengatakan begini. Apakah kalau kita ini tidak menggunakan uang yang dari bank itu bisa? Artinya semua kan tahu uang itu berputar dari bank. Betul enggak? Betul enggak? Uang itu dari mana? Dari bank. Jadi kalau mau tahu alurnya misalnya, yang punya uang itu adalah Bank Indonesia, BI. Ya. Terus BI atas perintah aturan memberi kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan membagi ke seluruh instansi. Dari kementerian ini, terus dibagi muter. Ada yang di sini, ada yang di sini untuk bagi pembayaran pegawai dan sebagainya. Ya, muter terus, pedagang dibeli ini dan sebagainya. Muter pokoknya semua uang itu tidak ada yang tidak keluar dari bank. Kita makan tempe. Ya, tempe itu dari koperasi. Koperasi itu pinjamnya uang di mana? Bank toh? Ada satu organisasi membuat koperasi. Duitnya dari mana? Ya pinjam bank dulu. Ya. Atau BPR. Ya. Saya pernah ngurus BPR ini. Jadi ada orang minjam di BPR. Yang dibuat agungan itu adalah buku BPKB. Sudah sekian tahun akhirnya mau ditebus. Ya, mau ditebus. Ditebus itu banknya di Wonosobo, BPR-nya itu. Oke, pegawai banknya ini mau melacak BPKB-nya itu mumet. Ya, karena BPR Wonosobo tadi utang ke bank ini. Dari bank ini mau pinjam lagi, ini BPKB dipinjamkan lagi. Jadi BPKB ini yang dari Wonosobo itu ketemunya di Semarang. Jadi walhasil itu pokoknya semua muternya pinjam di bank. Sekarang kalau kamu mengatakan uang itu haram, terus duitmu sing kok cekel, kowe kerja apa dadi mekanik dadi apa kuwi bayaranmu kuwi duite lewat ning bank ora kira-kira. Ya. Jadi mumet. Nah, kan kita ini sudah ikut NU aja lah. NU itu ada fatwa yang mengatakan bank itu halal asal bunganya tidak terlalu mencekik leher. Ya sudah, itu aja.
Kalau menurut Bang. Nah, tentang ibumu dikasih tahu. Yuk, kamu ngomong, saya ini kalau nggak nikah bahaya ini. Iso ngabruk, kono ngabruk gini. Ngomongi, saya sudah cinta, sudah begini. Nah, terus piye? Nah, ngono kuwi. Ya, iki saya juga mau kerja, saya ingin meringankan beban bapak ibu dan sebagainya. Ngotot seperti itu. Ya, kalau ibu itu gini. Ada kalanya kita mengikuti apabila ibu itu tahu. Kadang orang tua tuh enggak mau tahu, pokoknya kuliah. Ngono kuwi. Terus pokoknya ini kuliah. Nah, ternyata orang ngerti akibatnya. Jadi kalau ibunya orang yang kamu kuliah dulu, karena kalau kamu kerja nanti paling gajimu sedikit. Kalau kamu ini kan nanti kamu bisa begini. Ibu sing pinter lah itu turuti. Tapi nih ibu, wis pokoknya kuliah, ben kowe dadi insinyur, ben kowe dadi ono gelare ngono lho. Ibu seneng. Ibadah kowe ora ono gelare. Lah itu diajak omong baik-baik, jangan ibu iki bodoh nih, jangan. Bisa omong baik-baik ya. Nanti kalau mbok menawa ono rezeki, saya tak kuliah lagi ya ngono, diajak omong. Jadi kalau soal tadi uang koperasi, ya itulah patokannya seperti itu. Gitu ya. Paham enggak ini? Paham ya wis. Tutup ya. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.